Di bawah 200. Tiket baru 300-an. Nah, jadi kalau seribu dia bisa live ada awal-awal kan bisa live terus tiba-tiba ada tulisan karena mendapat 1000 nggak bisa live lagi gitu. Yes. Bisa live lagi belum serius ingat baru yang penting ada yang mereka ngantuinnya saya ingat ya. Selamat datang kita. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر sholat lurus, rapatkan shotnya, isi yang kosong di depannya, rapatkan ke tengah. HP mohon dinonakkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, setelah sholat sunnah kita ada kajian rutin di pekan pertama hari Rabu. Kami mengundang jemaah untuk ikut hadir dalam kajian ini. Insyaallah temanya tentang dasar-dasar ruqyah syariah bersama Ustaz Aris Alwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yang situ, yang situ. Kayaknya aja. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Banyak di sini kalau usah Apa? Kan dakwah kita, bukan mau pamer. ya. Bisa. Tidak dapat izin untuk live stream. Tadi kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Hadirin jamaah rahimahumullah, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini di Rabu pertama bulan Agustus atau bulan Safar tanggal 12 Safar 1447 Hijriah, masih Allah berikan kita kesehatan, kekuatan iman dan Islam insyaallah. Bersama-sama kita akan kembali belajar di pekan pertama ini untuk mengikuti kajian rutin yang diadakan oleh Rohis dan Masjid Asy-Syifa. Insyaallah kegiatan ini terus kita laksanakan. Bahkan Rohis juga mengadakan kajian malam Jumat dan juga hari Ahad pagi ya, secara online. Hari ini sekarang kita offline di Rabu setiap Rabu. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Tibbun Nabawi atau pengobatan atau cara sehat sesuai tuntunan Rasulullah dengan subtema dasar-dasar ruqyah syar'iyyah. Alhamdulillah bersama kita sudah berada Ustaz Aris Alwi yang sudah rutin bersama kita setiap pekan pertama. Mari kita awali dulu pertemuan dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kurang lebih 40 menit ke depan ya, sampai pukul 13.00 kita akan menyimak pemaparannya. Nanti setelah selesai, jemaah silakan juga kalau ada yang mau bertanya di luar forum ya, atau berkonsultasi karena waktu kita terbatas dengan jam istirahat. Selanjutnya waktu dan kesempatan kami berikan kepada kita dari kami. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, ayyuhal khadirun ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena 2 bulan berturut-turut tidak bisa ngisi kajian tematik dengan judul Tibbun Nabawi karena ada kegiatan di luar pulau, di Sulawesi dan di Jogja yang bertepatan dengan Rabu pertama setiap bulannya. Alhamdulillah hari ini Allah takdirkan kita berjumpa kembali. Mari sama-sama kita luruskan niat semata-mata karena Allah, thalabul ilmi, dan insya Allah dengan wasilah pertemuan ini setidaknya kita berbagi pengalaman, berbagi kebaikan insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ayah bunda, syukur Ustaz Hidayat sama tim dari Masjid Asy-Syifa Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta. Hari ini sesuai dengan yang saya kirimkan kemarin Ustaz, kita akan membahas terkait dengan pengenalan dasar ruqyah. Ya, kenapa penting kita sampaikan pengenalan dasar ruqyah? Karena masih banyak di antara masyarakat kita yang salah kaprah menilai arti dari ruqyah. Ya, kalau kita berbicara ruqyah itu selalu dikaitkan dengan setan, jin, iblis. Ya, biasanya begitu.
Bahkan sampai-sampai Ustaz Dayat, ada orang kalau mau diruqyah dia nggak mau, tapi mau terapi doa mau. Padahal itu masih adik kakak. Antara ruqyah dengan terapi doa sama aja. Gitu. Ayo diruqyah. Udah kesana kemari nggak sembuh-sembuh. Udah berobat, udah apa segala macam, masih juga belum ada kesembuhan. Udah diruqyah, enggak ah, saya enggak kerasukan setan kok. Biasanya begitu alasannya. Karena salah kaprah, dianggapnya ruqyah itu adalah identik dengan hal-hal gaib. Kan begitu. Padahal saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin memahami makna ruqyah itu sendiri, kan rujukannya kan dari Rasulullah juga. Bahkan rujukannya ada di dalam Al-Quran, Ustaz. Ya, surah yang ke-17 ayat ke-82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kan begitu. Rujukannya di situ. Bahwa di dalam Al-Quran itu ada syifa, ada obat, kan begitu. Nah, obat di sini tidak bisa diartikan hanya berbentuk obat, katakanlah sakit fisik, tapi sakit lahir dan sakit batin. Nah, kalau untuk tanda-tanda atau ciri-ciri sakit lahir, sakit batin kan udah kita bahas sebelum-sebelumnya, Ustaz ya. Yang 7 pertemuan itu kan sudah kita bahas. Nah, hari ini tibalah waktunya kita ingin mempraktekkan langsung. Namun sebelum kita mempraktekkan, ayah bunda, kita harus memahami dulu makna ruqyah itu sendiri apa sih gitu. Jangan sampai kita anggap ruqyah itu ya identik dengan kerasukan baru diruqyah, lewat kuburan kemudian sakit baru diruqyah. Enggak kayak gitu. Itu yang pemahaman yang keliru di mata masyarakat kita. Ya, baik. Sama-sama kita mengenali ruqyah. Rujukan buku saya adalah dari sahabat saya berikut, guru saya juga, Muhammad Faizar Hidayatullah. Beliau ini adalah seorang peruqyah nasional. Dan alhamdulillah ya bunda, saya angkatan 2022 untuk perizinan ruqyahnya. Jadi alhamdulillah kita sudah sertifikasi, namanya ARSY, Asosiasi Ruqyah Syar'iyyah Indonesia. Nah, kalau kita belum dapatkan Asosiasi Ruqyah Syar'iyyah Indonesia ini, biasanya agak sedikit kerepotan kita. Kenapa? Karena rujukan-rujukannya itu yang mohon maaf mungkin masih agak sedikit orang menakutkan. Misalnya ngambil botol, masukin jinnya dok. Nah, itu yang masih mohon maaf ya. Atau mungkin menggunakan media-media yang mohon maaf di situ ada muncul kesyirikan, Ustaz. Nah, itu yang perlu kita luruskan. Nah, ruqyah secara bahasa ayah bunda itu namanya al-'auzah. Ya, yang dimaknanya adalah mantra atau jampi. Ini bahasa ya, ini mohon maaf secara bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Secara bahasa. Gitu. Nah, makanya ruqyah itu identik tuh. Kalau ruqyah itu pasti begini tuh tangannya tuh. Ya, bahkan ada orang cuma diem aja tuh. Tek langsung gitu. Nah, namun kalau diartikan secara kata, ini beda lagi, Ustaz. Ya, kalau tadi kan secara bahasa al-auzah itu kan maksudnya jampi-jampi atau mantra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah sembuhkanlah fulan, kan gitu. Masih ingat nggak dulu tahun berapa di Trans 7 kalau nggak salah ya, pernah ngeliputin salah seorang ustaz sampai ramai, dia baru bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim udah langsung kerasukan gitu. Ternyata di Indonesia dilarang seperti itu. Akhirnya sampai sekarang liputannya di stop gitu ya. Kita nggak usah nyebut nama ya. Nah, kalau untuk secara kata itu rokok
yarqi ruqyah gitu. Nah, ya, ruqyah. Nah, sedangkan ruqyah menurut terminologinya adalah ini macam-macam, Ustaz. Ada beberapa pendapat ini. Nah, nggak apa-apa saya baca semua ya, biar maksudnya kita paham ini. Oh, ruqyah itu ini loh artinya. Ya, yang pertama adalah dari Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir itu rahimahullah menjelaskan pengertian ruqyah dalam An-Nihaya fi Gharibil Hadis sebagai berikut. Ruqyah adalah suatu mantra yang dibacakan kepada orang yang sakit, semisal sakit demam, epilepsi, atau penyakit-penyakit lainnya. Itu menurut Ibnu Katsir. Gitu, Ustaz. Ya. Nah, kemudian yang kedua, Ibnu Mansur rahimahullah ta'ala dalam Lisanul Arab mengatakan ruqyah adalah mantra yang diketahui. Nah, ini hampir sama, hanya saja ini mungkin lagi ke hafalan doa ya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Al-Jauhari mengatakan dalam bahasa Arab dikatakan raqa ar-raqi ruqyatan wa ruqyan, yakni apabila ada seseorang yang menjampi sambil meniup pelan-pelan. Tuh kan, tiup. Ya. Itu pemahamannya. Masih ingat nggak ayah bunda waktu kita masih kecil ya? Ya mungkin yang seumuran saya lah 40-an. Kalau kita ketemu dengan guru-guru kita, ketemu dengan orang tua kita, biasanya gitu ya. Kalau kita mau berangkat sekolah itu cium tangan, terus biasanya niup ubun-ubun kita ya. Hati-hati nak ya di jalan. Nah, itu sebenarnya ruqyah Ustaz. Itu. Ya. Atau mungkin kita mau jalan salaman sama istri, kecup keningnya, itu sebenarnya setiap langsung ruqyah ya, karena kita gitu ya. Bukan hanya sekedar kecupan, ya bukan, itu ruqyah juga namanya tuh. Nah, itu. Kemudian yang keempat, nah ini Ibnu Taimiyah nih, agak beda lagi nih. Ruqyah maknanya adalah bacaan pelindungan, al-istirqa adalah meminta ruqyah, dan ruqyah adalah bagian dari doa. Nah, ini lebih, kalau Ibnu Taimiyah itu lebih spesifik lagi menyampaikan bahwa sudah masuk ke bagian ranah doa. Ya. Ayah, saya mau berangkat besok. Hati-hati nak ya. Salam dulu. Biasanya kita tuh kepala kita, ubun-ubun kita dijampi-jampi dulu kan. Ya, hati-hati jalan nak ya. Gitu. Kalau itu sudah masuk dalam doa sudah ya. Biasanya bismillahirrahmanirrahim. Itu udah masuk bagian doa. Nah, pada pengertian nomor 4 ini, yang Ibnu Taimiyah ini, seringkali terjadi agak sedikit miskomunikasi. Ya, kenapa? Karena ada juga sebagian peruqyah syariah, ya, yang menempatkan kata ruqyah itu tidak pada tempatnya, ya, mengajarkan pemahaman kelirunya ke halayak ramai. Nah, ini yang sering terjadi Ustaz, yang saya sampaikan tadi. Udah bisa ya? Masya Allah. Ini live. Ya, assalamualaikum. Nah, begitu. Nah, kenapa demikian? Karena banyak yang kita hindari, yang kita takutkan sekarang ini. Ruqyah itu kedok, tapi di dalamnya perdukunan. Ini yang paling bahaya. Ini paling bahaya Ustaz. Syaratnya harus kopi pahit, ya, ayam hitam, terus benang hitam, jarum. Ada jarum hitam nggak? Kayaknya nggak ada ya. Pokoknya yang macam-macam lah. Nah, ini ayah bunda sudah melenceng dari aturan ruqyah syariah. Jadi kalau misalnya kita lagi mau berobat, ya, mau ruqyah, kalau udah macam-macam permintaannya di luar dari konsep syariat, maka dapat dipastikan itu sudah di luar dari pendapat dari ulama-ulama yang saya sebutkan tadi, 4 tadi. Gitu, Ustaz. Nah, ini banyak sekali nih. Kalau kita baca nih kayaknya nggak cukup waktunya nih, ya. Contoh yang pernah mohon maaf ya, pernah kita temui lah ya. Ruqyah barang hilang.
Ya, kok bisa Ustaz? Ruqyah barang hilang. Ya ada doanya supaya barang itu kembali. Cuma embel-embelnya ini Ustaz yang macam-macam. Nah kalau sudah seperti ini nanti ujung-ujungnya apa? Muncullah kedok-kedok penipuan. Gitu. Ruqyah warung supaya warungnya rame. Ya, kalau hanya sekedar bakar bubur, bakar wangi-wangian, itu memang Rasul suka. Tapi kalau sudah muncul, itu harus ada, ya mohon maaf ya, mungkin ada tomatnya, ada apa, ada cabenya, kemudian ditusuk, kemudian ditusukin ke bumi, kemudian ada berasnya, dimasukin ke dalam tanah. Nah ini sudah hati-hati, sudah mulai agak sedikit tergeser. Namun ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin klarifikasi. Saya tidak bermaksud untuk menyalahkan teman-teman ahli ruqyah yang lain. Kalaupun kita berbeda, silahkan jalankan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tidak dalam rangka saya menjelek-jelekkan pendapat antum, gitu ya. Karena kalau untuk urusan ruqyah ini agak sedikit sensitif, Ustaz. Ya, nanti dikiranya kita menyalahkan mereka. Silahkan saja. Cuma sekeyakinan saya hanya seperti ini. Tidak lebih dari itu, begitu ya. Nah, memang terlihat sepele, Ustaz. Terlihat sepele, ya. Tapi dampaknya akan sangat besar bagi keselamatan akidah masyarakat luas. Ini yang bahaya nih. Akidah kita yang terkikis, tauhid kita yang terkikis nanti. Sehingga banyak teman-teman yang sudah seperti itu, saya panggil untuk bersyahadat ulang. Yuk, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tujuannya apa? Karena sudah melenceng. Begitu. Karena memang identik, Ustaz. Ya mohon maaf ya, mungkin kalau hampir mirip ya, mirip. Beda-beda tipis lah, ya. Ya. Antara pendukun dengan penyihir nih, ya. Kedoknya ruqyah. Gitu. Maka ada namanya Ruqyah Syariah Indonesia. Alhamdulillah saya pernah mengalami, saya pernah dites, saya pernah diuji, ujian itu. Yang kita uji itu apa? Hanya makhrijal huruf kita, hafalan kita diuji, baca Fatihahnya udah benar. Karena kalau misalnya kita mau ngeruqyah, baca Fatihahnya juga masih belum lurus, ini agak repot. Gitu ya. Ya, kan banyak tuh orang dia nggak bisa baca, Ustaz, tapi mantap sekali bacaannya. Ada kayak gitu. Gitu. Seperti mungkin ya yang banyak terjadi di kalangan masyarakat kita tuh kayak pawang hujan, Ustaz. Sering terjadi itu, ya. Ya mungkin pernah kita lihat yang viral beberapa tahun lalu. Ya. Mungkin nggak usah dibahas kali itu ya. Ya itulah, macam-macam lah. Gitu ya. Yang manggil-manggil Raja Langit, Raja Bumi, ya kan semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau untuk ruqyah syariah ya Bunda, mohon maaf tidak ada seperti itu. Tidak ada seperti itu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya kembali kepada dasar kita Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kembali. Bacaannya pun demikian, Ustaz. Bacaannya pun demikian. Ya. Saya nggak menemukan bacaan yang saya temukan itu bahasa selain dari bahasa Arab, selain dari yang diambil dari Al-Quran. Contoh, misalnya mohon maaf, ada beberapa kemarin yang sakit datang ke rumah langsung, itu sudah berobat, sudah dikasih obatnya, tapi tidak ada perubahan. Akhirnya datang ke rumah. Yang saya pakai apa, Ustaz? Bacakan Fatihah 7 kali, kemudian niatkan biniyatis syifa fulan bin fulan, ya syafi, ya syafi, ya syafi. Ya syafi itu kan asmaul husna. Artinya apa, Ustaz? Wahai yang maha penyembuh. Kan gitu. Maha penyembuh ya syafi itu. Alhamdulillah pulang dari rumah, Allah sudah redho, dan atas izin Allah anak itu sembuh. Itu bukan karena kehebatan seorang peruqyah, bukan. Tapi karena Allah sudah redho dengan bacaan-bacaan yang sudah dibacakan tadi, apalagi berdasarkan tuntunan yang disampaikan oleh Rasulullah. Baca Al-Fatihah 7 kali, itu kan ada hadisnya.
Ya, gitu. Dan itu contoh. Nah, begitu ayah bunda ya. Jadi sederhana, kalau seandainya ada yang sakit udah ya. Nggak usah terlalu terlalu ketakutan mendengarkan bahasa ruqyah itu. Ya. Nah, untuk melengkapi pemahaman, ruqyah dapat kita artikan sebagai doa. Nah, simpelnya gitu, Ustaz. Kesimpulannya. Ya, jadi pertemuan kita hari ini, kalau jangan sampai kita salah artikan, ruqyah adalah doa. Jadi ruqyah itu adalah doa. Nah, maka sangat penting untuk kita ketahui ya, bahwa definisi ruqyah yang sahih dari para guru-guru kita, para alim ulama kita yang terdahulu ya, itu harus menjadi patokan kita bahwa ruqyah itu adalah doa. Doanya dari mana? Diambil dari Al-Quran, kan begitu. Nah, makanya banyak tuh orang ya, kalau misalnya kita dengar orang ruqyah itu sederhana kan, Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, awal Alif Lam Mim, kemudian 102 Al-Baqarah, kemudian ujung Al-Baqarah, kemudian 255 Al-Baqarah, udah itu aja. Rangkaian dari ruqyah itu. Nah, begitu ya. Nah, mungkin itu untuk. Nah, ada satu lagi nih, yang kelima nih, yang ada 6 ya, ada 2 lagi nih. Dari Samsul Haq Abadi rahimahullah, ya, ruqyah adalah sesuatu yang diniatkan dari suatu doa untuk memohonkan kesembuhan. Nah, ini lebih rasional lagi pemikirannya. Artinya lebih mendekati, kalau yang tadi kan bahasanya tinggi ya, karena memang ulama-ulama di atasnya lagi. Nah, jadi ruqyah adalah sesuatu yang diniatkan dari suatu doa untuk memohonkan kesembuhan. Nah, dan terakhir adalah Syekh Albani rahimahullah, ruqyah adalah sesuatu yang dibacakan dari suatu doa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih untuk memohon kesembuhan. Nah, inilah penutupnya. Nah, kesimpulannya di situ. Jadi ruqyah adalah sesuatu yang dibacakan dari suatu doa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih untuk memohon kesembuhan. Ya, contoh bagaimana dengan Nabi Ayub alaihissalam. Ketika saat itu kerjaan Nabi Ayub itu kerjanya cuma ngebuangin belatung, setiap hari itu buat belatung, ya. Dan dia sudah berobat kemana-mana, ke tabib ini nggak sembuh-sembuh. Pada akhirnya dia menemukan kalimat yang disampaikan kepada Allah, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Nah, itu Al-Quran itu surah Al-Anbiya itu, ya, jangan salah. Kemudian wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Coba ya, kalau aku ditimpa sesuatu tidak ada yang bisa menangkisnya, hanya illahu, hanya Allah, kan begitu. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah thumma ilaihi yurja'un. Sesuatu tidak akan bisa berubah, pasti kembali, ilaihi yurja'un. Itu semuanya. Nah, itulah doa-doa ruqyah yang tentunya insya Allah menjadi wasilah kesembuhan untuk kita-kita semua ketika ada yang terkena sakit. Nah, lantas ada yang bertanya, biasanya gini, Ustaz, kemarin saya udah diruqyah Ustaz, tapi kok saya enggak merasakan sesuatu. Orang-orang kan sampai muntah, sampai pusing, sampai itu kan tergantung diri kita. Jadi itu bukan syarat mutlak yang diruqyah gitu loh maksudnya, Ustaz. Ya, ini harus diluruskan. Jangan sampai begini, ada pemahaman yang keliru ketika diruqyah, kalau dia enggak connect dianggapnya enggak masuk ruqyah. Enggak. Ya. Ini saya teringat 2 tahun yang lalu ketika saya ruqyah massal di Hong Kong. Ya. Di TST, di Masjid TST, mungkin ada yang lihat nih langsung nih, teman-teman dari Hong Kong. Ada sekitar 400
jamaah, ibu-ibu semua. Saya baru bilang begini, ayo Bu, pejamkan mata, kita minta kepada Allah, hadirkan Allah di hadapan kita, minta kepada Allah agar Allah mengangkat seluruh penyakit-penyakit kita. Cuma begitu doang, Ustaz. Itu sudah ada langsung teriak. Wah, histeris, wah, langsung kerasukan, ngamuk, sampai buka jilbab, wah. Nah, artinya kan ini tergantung fisik seseorang. Tapi ada juga sudah dibacain ayat, sudah setengah jam dia enggak ada responnya. Ya itu bukan berarti dia enggak ada efek, tetap ada efek. Hanya saja mungkin ada memang yang berefek cepat, ada yang lama. Ada juga yang sama sekali enggak ada efeknya. Saya sendiri setiap hari ini alhamdulillah ayah bunda sudah 1 tahun 453 hari, itu 1 tahun berapa bulan itu ya. Sudah saya implementasikan ruqyah setiap hari, setiap subuh jam 4 kurang 15 menit sampai jam 4, 15 menit kita ruqyah, dimulai dari jam 3.00 di saat orang lain sedang tertidur lelap, ajak tahajud, ajak tilawah. Setelah itu lanjut ruqyah. Alhamdulillah sudah berjalan 453 hari. Dan itu alhamdulillah hasilnya luar biasa. Ya, Allah redho yang saraf terjepit sembuh, ya, kanker, tumor, segala macam yang notabene-nya di luar nalar semua. Itulah kuasanya Allah. Kenapa? Karena kita yang pegang itu adalah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Di Al-Qur'an itu ada syifa, ada obat, ada penawar. Gitu, Ustaz. Termasuklah kita ruqyah yang maaf, yang candu narkoba, yang candu judol. Ya, ini banyak ya. Yang candu maaf, intinya yang sifatnya negatif, itu banyak yang tersadarkan. Wasilahnya apa? Yaitu tiap hari kita ulang-ulang terus ya. Bacakan doa-doa ruqyahnya. Alhamdulillah sudah banyak yang berhasil. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja dasar ruqyah yang perlu saya sampaikan ke kita semua agar supaya kita nggak salah kaprah, kita tidak salah paham menilai, mengartikan apa sih itu ruqyah. Itu dulu, Ustaz. Insya Allah karena ini ada tematik bulan depan, ya mudah-mudahan saya nggak keluar kota. Bulan depan kita lanjutkan lagi dengan hukum-hukum ruqyah, Ustaz. Ya, kan ada juga tuh hukumnya. Ini bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini. Karena tidak semua ruqyah itu bersumber dari Al-Quran. Ada juga ruqyahnya yang bersumber dari bacaan-bacaan karuhun gitunya, cek Sunda nama gitunya. Ya. Kalau mungkin Sayyid Salabi, Abdul Qadabra kan gitu kan. Ayo ramante, insya Allah pasti dari Al-Quran. Nah, pengintan gitunya, mungkin itu saja Bapak Ibu, masih ada waktu 5 menit. Ya, barangkali ada jamaah, ada teman-teman yang ingin, yang penasaran dari dasar-dasar ruqyah ini sendiri, boleh kita bertukar pikiran, tidak dalam rangka menjustifikasi orang salah ya. Karena saya sangat menghindari hal-hal seperti ini. Guru saya menjelaskan, menyampaikan, jangan sampai. Baik jemaah sekalian, telah kita simak dari materi tentang dasar-dasar ruqyah syariah yang membuka cakrawala dan pemahaman kita terkait pemahaman yang benar ya mengenai ruqyah. Jadi ruqyah itu secara umum adalah doa dan pengobatan, tidak hanya terkait dengan orang masukkan jin dan sebagainya. Ya. Jangan sampai. Baik, barangkali yang bertanya silakan berpengalaman. Siap, Dokter. Terima kasih, Ustaz. Saya tahu diulang bacaan-bacaannya apa saja itu, Ustaz. Oh baik. Kemudian saya juga bertanya tentang sebenarnya siapa saja yang boleh melakukan. Oh ini cakep ini. Terus satu lagi, gimana meruqyah diri sendiri? Ya. Baik dok, terima kasih dokter sudah memberikan. Sebenarnya dok nanti ada bab tersendirinya dok, tapi nggak apa-apa. Kita langsung jawab aja biar teman-teman gua nggak penasaran. Pertama, doa yang paling utama dalam ruqyah itu tentunya suratul Fatihah. Itu dulu dok.
Yang paling dan paling utama adalah Al-Fatihah dulu dok. Bahkan guru kita UAS kemarin menyampaikan, sederhana kan dan nanya, Pak Ustadz bagaimana ini anak saya sakit gimana? Fatihah, suratul Fatihah itu paling utama. Kemudian 3 serangkai, ya, Qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini saya sampaikan yang dasar aja ya, nggak baca yang 102, nggak baca Al-An'am 36, nggak baca Al-Anbiya 71, nggak baca Al-Anbiya 83, nggak. Ini hanya dasar saja, agar supaya pastikan kalau misalnya kita bilang gini dok, Al-Fatihah pasti hafal semua kan? Ya, Al-Ikhlas pasti hafal dok, Al-Falaq pasti hafal, An-Nas pasti hafal, itu udah pasti hafal semua. Maka dasar utamanya di situ dok, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu yang paling dasar sekali. Ya, kalau misalnya nggak yakin atau masih abu-abu atau penasaran, monggo silahkan dicoba. Toh juga nggak bayar ya, gratis kan. Coba aja. Contoh misalnya dok, Afwan. Jadi kita jangan langsung ngambil. Contoh misalnya, lagi sakit kepala nih. Tek. Ya mungkin karena kita sebagai dokter lah, katakanlah demikian ya. Wah, langsung ngambil obat sakit kepala versi medis. Itu malah agak sedikit keliru kita. Alangkah baiknya kita turutin dulu gayanya Rasul. Ambil air putih dulu. Ya, gitu. Bacakan suratul Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas biniyatis syifa, dengan niat kesembuhan, obat, udah minum. Itu insya Allah dok. Alhamdulillah saya sendiri sedang membuktikan tanpa minum obat medis ya, atau obat kimia. Itu yang pertama dok. Kemudian yang kedua, tentunya siapa saja yang boleh meruqyah. Pada dasarnya dok, tidak ada aturan baku yang harus meruqyah itu harus untuk ya porsi diri sendiri gitu ya. Nah kecuali kalau seandainya memang itu mau dijadikan sebagai ladang dakwah dokter, itu beda lagi ya. Mungkin sama halnya dengan seorang dokter, ya tentunya kan harus dokter yang mengeluarkan resep, nggak bisa sembarangan mengeluarkan resep. Nah begitupun peruqyah. Kenapa? Karena yang ditakutkan khawatir nanti dia menggunakan rujukan-rujukan yang bukan bersumber dari Al-Quran, gitu dok. Nah oleh karenanya kalau seandainya untuk diri sendiri ya silahkan dicoba aja, ya bebas itu. Ya. Tapi kalau untuk orang lain boleh dicoba, tapi betul-betul ada rujukan. Ya. Setidaknya hafal dulu Al-Fatihah, hafal dulu yang Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, minimal itu dong. Ya. Nah, dan terakhir adalah bagaimana ruqyah mandiri. Ya, ruqyah mandiri kata gantinya adalah dok, Afwan, sama halnya dengan doa pagi sore. Jadi kalau dokter rajin membaca doa pagi sore atau al-maksurat ya, sebutannya al-maksurat ya. Ya. Itu dok. Jadi al-maksurat itu ada semua di situ tuh. Ya, coba kita baca al-maksurat. Yang dibaca itu kan kumpulan-kumpulan ya kan ya. Ayat kursi, kemudian akhir dari surah Al-Baqarah, ya kan? Ya, terus ada lagi tuh yang saya baca pembuka tadi. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Itu juga obat ruqyah juga semua itu, ya. Dan tentunya berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pertanyaannya selawatnya apa? Bebas selawatnya. Ya. Selama selawat itu betul-betul dikeluarkan oleh para ulama kita, bukan selawat yang kita temukan pribadi. Kan ada juga tuh selawat temuin pribadi. Ya. Ini selawat yang dikeluarkan oleh ulama kita atau selawat-selawat masyhur. Nah itu dok silahkan untuk ruqyah mandiri, lebih ke doa pagi petang, itu adalah salah satu bagian dari ruqyah. Tinggal siapkan apa namanya nih mediasinya ya, medianya ya. Itu tadi selama medianya nggak macem-macem, insya Allah itu syariah. Cuma kalau udah medianya macem-macem tuh ya, harus ada kepala kambing di depan ya, harus ada darah di depan. Nah
Ini PR kami semua, PR kita semua di ARSY, Asosiasi Ruqyah Syar'i Indonesia, untuk memberikan pemahaman ke jamaah, ke umat. Jangan sampai ada hal-hal kayak gini, karena khawatir nanti ini menjadi rujukan benih-benih kesyirikan. Nah, mungkin demikian dok, wallahu a'lam. Mudah-mudahan dokter nggak puas ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari jawabannya dari spesialis, insyaallah bisa diperdalam kembali pada kesempatan berikutnya. Karena waktu sudah pukul 13 ya, kita cukupkan. Bagi Bapak Ibu silakan bisa mengambil aktivitas. Mudah-mudahan yang kita simak menjadi ilmu yang bermanfaat, dan insyaallah kita akan berdalam di pertemuan berikutnya. Amin. Jazakallah Ustaz, mari kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi jamaah yang ingin melanjutkan, saya kasih waktu 15 menit. Yang penasaran, kita bisa duduk bersama ya, untuk lebih memperdalam ya. Karena khawatir udah pada mau masuk kantor ya. Dokter juga kayaknya udah masuk kantor lagi nih dok. Sinyalnya kurang bagus. Pertanyaan dokter tadi tuh dok, sudah mewakili pertanyaan jamaah. Pasti jamaah itu yang ditanya. Apa, terus kapan, dan siapa, kan begitu. Nanti kalau memang ada waktu, Ustaz, kita coba kasus misalnya yang sudah mondar-mandir nggak ada kesembuhan. Nah, coba. Assalamualaikum, Mbak. Saya beberapa yang lalu gitu ya. Siapa? Belajar mandiri gitu ya. Gimana, Mbak? Belajar mandiri gitu. Oh iya. Belajar mandiri. Panas saya refleks bergerak gitu ya. Jadi panas. Doanya apa Pak yang dibaca? Saya baca ada siapa? Mau apa terusnya? Diriku sendiri itu sembuh. Ya biniatis sifat. Sakit tulang belakang. Sakit jantung dan sebagainya gitu ya. Ya. Setelah itu saya kebetulan karena saya sakit, saya coba kok panas ya? Panas gitu ya. Terus saya kasih tahu sama kawan, itu kamu syirik itu artinya, Oh. kamu nggak boleh gunakan itu lagi katanya, itu nggak benar. Jadi akhirnya saya pikir kalau enggak ya, gimana? Jadi apa yang saya sampaikan ayah tadi, kembalikan semua ke Al-Quran. Kalau yang dibaca itu sumbernya dari Al-Quran, itu kan para nabi juga bagaimana doa Nabi Idris, bagaimana doanya Nabi Ayub, bagaimana doanya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam saja berdoa, coba. Bagaimana doanya Nabi Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana doanya Nabi Ibrahim. Ya, kan begitu. Itu kan semuanya ada di Al-Quran itu. Dan tidak ada bahasa-bahasa untayan-untayan saat dari kita yang mengeluarkan kalimat. Itu yang agak sedikit repot itu. Sehingga nanti rujukannya kalau sudah dari kita sendiri yang mengeluarkan hal kayak gitu, biasanya sudah agak nyeleneh. Syaratnya udah agak macam-macam tuh. Misalnya, wah ini harus mandi 7 rupa, contoh misalnya, atau harus mandi di kali air terjun yang 7 tingkat gitu. Itu banyak ditemukan hal-hal kayak gitu. Makanya saya sederhana ayah, kalau ditanya hal-hal ruqyah kayak gini sederhana banget pemikiran saya itu. Rujukan paling utamanya adalah surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 82. Udah di situ aja. Semuanya udah bersumber di situ Ustaz Hidayat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Udah selesai. Udah nggak ada lagi tuh pertengkaran tuh. Karena kalau seandainya nggak ngambil dasar dari situ, nanti akan
mencele-mencele, banyak sekali pendapat nanti. Sehingga banyak lah. Ya maaf ya. Jadi saya berarti masalah itu. Silakan aja. Kecuali ayah begini, maaf misalnya, manggil karuhun, ya ada untayan doa, itu agak beda itu sudah. Ulang-ulang, nggak tahu saya berapa ratus kali. Dan itu ada efek biasanya, ada efek itu. Ini saya punya pengalaman, atau mahasiswa saya itu apa namanya, jatuh nanti beribu gitu ya. Terus saya pegang kakinya. Aduh. Malah teriak kesakitan ya. Keluar kamu, saya bilang. Ya. Nah, dianggap orang saya itu pukul. Saya akhirnya saya nggak mau lakukan itu lagi. Takut saya dirugikan orang. Enggak ya itu. Mungkin Afwan dok ya, mungkin kita ke dokter nih. Ketika dokter katakanlah mau bedah nih katakanlah dokter bedah ya. Kan kalau muslim tentunya kan kita minta ke beliau itu apa? Ayo sama-sama kita berdoa ya. Kan biasanya begitu ya. Tak mungkin pula kan langsung misalnya wah diam-diam kita dokter mentang-mentang kita dokter bedah nih cekek. Enggak, pasti setidaknya kita beritahu ke pasien itu, yuk bismillah ya. Kita berdoa, insya Allah operasinya berjalan lancar ya. Sama halnya dengan orang yang mau melahirkan, ayo istighfar. Itu juga ruqyah sebenarnya, tanpa kita sadari itu ruqyah semua. Masih ingat waktu kita mau dihitan dulu? Coba apa bahasanya? Yuk syahadat dulu. Ya, habis syahadat, yuk selawat, yuk banyakin istighfar. Itu juga ruqyah. Kan begitu. Nah, kalau saya kan yang ngerasain kan di saat saya hitan, kemudian di saat istri saya melahirkan, di saat anak saya disunat dihitan juga, di saat ada pasien kita yang sudah lepas kontrol. Bahasa kita apa? Yuk istighfar. Nah, itu adalah rangkaian dari ruqyah syariah. Gitu. Enggak ada. Kalau tanpa mediasi juga nggak jadi masalah. Cuma kalau mediasi air ini kan ayah, dok, itu kan memang ada di Al-Quran. Al-Ma'i. Ya Al-Ma'i ya. Ya Al-Ma'i kan, air kan. Ya Ma'i. Itu di Al-Quran berapa kali disebut itu. Nah makanya kan ada tuh. Saya nggak hafal matanya Ustaz. Bahwa ketika Rasulullah memberikan obat terhadap cucunya saat itu, dia menggunakan apa? Air. Dia membacakan menggunakan air putih. Dia menggunakan air putih, baca Fatihah 7 kali, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, udah diminumkan. Kan gitu. Terus ketika ada sahabat saat itu, matanya terurai, keluar, karena panah, ya dia ngambil. Tapi kan ini kelasnya Rasul. Dia ngambil si mata itu, kemudian dimasukin. Dengan dia membaca apa itu? Kan ada bacanya tuh. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullahu tsumma dimasukin lagi matanya. Sambung lagi tuh mata normal lagi. Tapi kan kelasnya kelas Rasul. Kalau model kelas kita ini kan akhir zaman yang udah banyak dosa, setidaknya Fatihah aja lah dulu ya. Makanya ayah di santri saya ini selalu saya dawamkan, ayo ada amalan itu baca Fatihah 313, ada amalan 41. Alhamdulillah ternyata ayah, mohon maaf, bukan hanya penyakit yang sembuh. Hutang lunas. Ini unik kan? Hutang lunas. Hajat tercapai. Anaknya pengen jadi tentara lulus. Nah ini kan udah agak sedikit melenceng sudah. Udah melebar sudah nih. Maka di situ perlu. Maka saya tegaskan. Teman-teman jamaah yang ingin mengamalkan amalan dari saya harus punya wadah. Nah, itulah wadah yang kemarin saya sampaikan. 40 wadah. 17 rakaat wajib. 12 rakaat rawatib. Qobliyah ba'diyah. 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Totalnya berapa? 40 rakaat. Nah itu mutlak itu ayah. Karena kalau seorang peruqyah ayah, kalau dia tidak bisa menunaikan 40 rakaat dalam 1 hari 1 malam, dia akan terkena ruqyahnya sendiri.
Maka ada bacanya gini, ukhrud ya Allah, ukhrud ya Allah, keluarlah kamu musuh Allah, keluarlah kamu musuh Allah. Kan begitu. Coba tuh orang ngeruqyah tuh. Biasa ujungnya tuh gitu, ukhrud ya Allah, ukhrud ya Allah, keluarlah kamu musuh Allah, keluarlah kamu musuh Allah. Nah, kalau udah kayak gitu, ada yang muntah, ada yang mual, ada yang langsung pusing, ada yang maaf langsung teriak. Wah, itu waktu di Hong Kong, Dok. Astagfirullahaladzim, ada puluhan orang, la ilaha illallah, itu hilang kesadaran. Mana saya laki-laki sendirian pula, emak-emak semua. Astagfirullahaladzim. Tahu begini, akhirnya kita ditegur kan. Wah, ini nggak boleh kayak gini, katanya bikin kotor. Yang pada muntah semua. Pada muntah semua. Dan yang perlu kita pahami, Dok, tidak semua kita ruqyah itu ada efek. Ada yang nggak ada efek, ada yang muntah kuning, ada yang pusing, ada yang pingsan, ya gitu. Dan itu jangan dijadikan sebagai bahan untuk melemahkan. Enggak. Udah ada juga diam aja. Tapi sembuh ada. Tapi ada juga ngamuk-ngamuk, nggak sembuh-sembuh ada. Macam-macam dah. Ya. Begitu Ayanda. Masya Allah. Syukran Ayah sudah memberi warna hari ini, Masya Allah. Udah ada langsung testimoni ya. Testimoni. Makanya saya ajak Pak Imam kita, Ustaz Hidayat, nanti sekali-kali cari waktu khusus di masjid ini, cari kira-kira, tapi bukan yang kerasukan. Saya menghindari kerasukan saat itu. Khawatir kerasukannya bohong-bohongan. Nanti dia yang sakit sendiri. Tapi kita cari orang yang betul-betul dia sudah ikhtiar, tapi kok belum ada tanda kesembuhan, gitu. Banyak. Nanti diundang nih. Sudah ikhtiar nih. Kalau kan biasanya kalau dokter itu kan sudah terapi sekian, ya akhirnya kan ada merasa kejenuhan. Nah itu penting kita kasih. Siapa? Itu Ustaz di masjid saya itu anaknya berapa aja ya? 3 bulan ya. Sakit. Dokter sudah pasrah gitu. Si dokternya bilang gitu. Terus suruh anak ini puasa 3 hari 3 malam. Karena yakin lah dia puasa. Anak ini puasa 3 hari 3 malam. Sini sembuh. Ya? Si anak itu puasa 3 bulan. Sembuh malah ya? Ini pernah saya sarankan pada saudara saya. Coba deh. Saya bilang dia lambungnya kalau suka naik gitu ya. Nanti mau puasa lah. Asam lambung sembuh biasanya tuh. 2 hari 2 malam. Puasanya. Alhamdulillah, Ayah. Banyak seperti itu. Tapi istilah puasa, itu bacaannya, wiridnya. Wiridnya diperbanyak. Sambil puasa tadi. Banyak. Ada kemarin Dok, itu ceritanya, ya maaf ya saya nggak tahu bahasanya. Katanya mungkin salah operasi atau apalah. Habis operasi justru lumpuh. Awal mulanya apa Ustaz? Saraf terjepit. Apalah bahasanya saya nggak paham. Dan kita juga nggak nyebut ya siapa ininya, rumah sakitnya. Nah, habis operasi justru malah lumpuh total, nggak bisa berdiri. Itu 6 bulan Ayah, 6 bulan saya mondar-mandir ngeruqyah aja. Alhamdulillah bisa jalan, normal bisa jalan. Dilepasin obatnya, dilepasin terapinya sama medis itu, bisa jalan. Cuma karena memang Allah udah memang ajal ya, ini udah faktor ajal. Pas dia udah jalan, udah bisa normal, innalillah. Dengan penyakit bukan itu penyakitnya, bukan saraf terjepitnya. Ya, bukan, malah penyakitnya diagnosis dokter apa? Serangan jantung malah. Gitu. Sering kayak gitu tuh, ya Allah. Karena kan dokter juga manusia Dok ya. Pak dokter juga manusia ya. Kadang dokter itu jadi apa ya, yang dikambing hitamkan. Ya Allah.
Terima kasih Ayah. Saya izin untuk menutup. Jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dari mancanegara, seluruh provinsi, Masya Allah, tabarakallah, sampai ketemu di jam 3 nanti subuh ya. Barakallahu fikum. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau lagi siaran langsung kayak gini yang nonton ribuan.